Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pro prestasi. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan, SST, MT. Sejak tahun 2020, saya menjadi dosen di program studi Teknik Pesawat Udara, program Sarjana Terapan, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Sesuai dengan latar belakang keilmuan saya di bidang teknik pesawat udara dan magister aeronautika, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah dasar motor piston serta sistem dan kinerja motor piston. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran untuk mata kuliah dasar motor piston. Pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan beberapa metode untuk memastikan pemahaman yang lebih optimal, yaitu tatap muka, untuk menyampaikan konsep dasar secara langsung. Peer learning, membantu aktivitas menemukan, menulis, dan mempresentasikan materi. Problem based learning, untuk menganalisis serta menyelesaikan permasalahan terkait mesin piston. Praktikum, simulasi, observasi, serta hands-on langsung pada mesin piston, agar mahasiswa dapat memahami cara kerja dan komponen mesin secara nyata. Diskusi terarah, guna meningkatkan pemahaman melalui interaksi dan pertukaran ide antara mahasiswa, serta kuis interaktif dan gamifikasi, agar pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam memahami konsep dasar. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan secara langsung dalam konteks industri penerbangan. Mata kuliah dasar piston merupakan salah satu mata kuliah fundamental dalam bidang teknik pesawat udara. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS teori dan 2 SKS praktik yang dilaksanakan pada semester 3. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu kimia, fisika, dan bagian-bagian mesin. Pembahasan utama dalam mata kuliah ini meliputi sejarah perkembangan, persyaratan, dan klasifikasi mesin piston dalam industri penerbangan. Mata kuliah dasar motor piston merupakan salah satu mata kuliah fundamental dalam bidang teknik pesawat udara. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS teori dan 2 SKS praktik yang dilaksanakan pada semester 3. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu kimia, fisika, dan bagian-bagian mesin. Pembahasan utama dalam mata kuliah ini meliputi sejarah perkembangan, persyaratan, dan klasifikasi mesin piston dalam industri penerbangan. Konstruksi mesin piston mencakup berbagai komponen utama dan fungsinya, terminologi, dan prinsip kerja mesin piston, agar mahasiswa memahami konsep fundamental dalam operasional mesin ini. Perhitungan tenaga mesin piston untuk memahami bagaimana tenaga dihasilkan dan dikalkulasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga mesin piston yang berperan dalam performa dan efisiensi mesin. Mata kuliah ini memiliki 4 aspek capaian pembelajaran, yaitu 1. Sikap, 2. Pengetahuan, 3. Keterampilan khusus, 4. Keterampilan umum. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yakni setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kembali prinsip kerja mesin piston dengan benar, serta mengidentifikasi letak, fungsi, dan bahan komponen mesin piston. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan, persyaratan, dan klasifikasi mesin piston pesawat udara, menjelaskan terminologi dan prinsip kerja mesin piston, menjelaskan konstruksi mesin, crankcase, silinder, piston, piston ring, connecting rod, inlet, dan exhaust manifold, menjelaskan konstruksi valve serta mekanisme kerjanya, menjelaskan komponen camshaft, camring, engine casing, sump, dan aksesoris atau reduction gearbox,
menjelaskan serta menghitung engine power, menjelaskan serta mengukur engine power, dan yang terakhir, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi engine power. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup nilai teori dan praktik. Setelah diperoleh melalui pemberian tugas, kuis tertulis maupun lisan, diskusi, praktikum di laboratorium, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Evaluasi dilakukan secara berimbang untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri penerbangan. Berikut tampilan pembelajaran mata kuliah dasar motor piston. Yuk, siap, gerak. Tenang, laporan. Siap mengikuti pembelajaran. Laporan saya terima, pimpin doa, istirahatkan. Silakan. Selesai. Istirahat di tempat. Rok. Selamat pagi. Baik, kita bertemu lagi di mata kuliah kita pada hari ini, yaitu adalah mata kuliah dasar motor piston. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin sedikit mereview apa yang telah kalian dapat dari mata kuliah pertemuan kita sebelumnya. Yang tahu makna huruf G? Siapa, Mas? Ya, silakan. Gear, Mas. Reduction gear. Oke. Kita coba lihat ya. Oke. Equip with propeller gear reduction. Jangan dilupakan ya materi sebelumnya. Kalian tetap harus selalu mereviewnya agar selalu continue seperti itu pelajaran kita. Baik, kita sekarang masuk ke dalam materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah Principle Operation and Terminology pada piston engine. Adapun learning objective atau capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yaitu kalian harus dapat menjelaskan fundamental terminologi itu apa. Terus juga mendeskripsikan cara kerja dari engine 2 stroke dan 4 stroke. Terus juga bisa membedakan apa itu engine 2 stroke, apa itu engine 4 stroke. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan tentang firing order dari piston engine ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, kalian pernah mendengarkan istilah-istilah dalam bidang olahraga misalnya? Suatu istilah yang sering umum diucapkan, namun kira-kira itu kayak tidak sesuai lah. Ya, Mas. Oke. Kalau nggak salah itu ada ini Cornell, Mas. Cornell. Sama, Mas. Ada yang tahu apa itu Cornell? Kalau main bola, Cornell itu ngapain? Ya, Mas. Apa itu? Seharusnya untuk corner itu yang tepat itu corner kick. Oh, corner kick ya. Ya, jadi banyak istilah yang ada di lingkungan kita itu terkadang ya kita misheard lah. Kita mendengarkannya tidak tepat sehingga mengucapkannya pun juga tidak tepat. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mengetahui lebih lanjut, belajar lebih lanjut, kita juga memahami beberapa terminologi atau istilah-istilah di dalam piston engine ini. Nah, di dalam piston engine ini ada berbagai macam bagian yang ada istilah-istilahnya. Seperti itu. Salah satu contoh adalah bore. Bore. Di sini kalian bisa lihat di slide presentasi. Ini adalah silinder. Silinder dari engine. Kita lihat dari presentasi, ini silinder dari engine. Bore adalah diameter dari silindernya. Sama seperti itu, dia itu silindernya, ini diameternya. Terus yang kedua ada namanya stroke. Stroke adalah travel dari si piston ini, dari bagian paling bawah seperti ini menuju ke bagian paling atas dengan displacement.
Memungkinkan nggak kalau bore dan stroke-nya itu memiliki panjang yang sama? Bor itu harus memiliki panjang dan pendek itu lebih besar atau kecil daripada stroke, Mas. Oke. Ukuran itu kan nggak buat masalah buat truk sama bornya, Mas. Oke. Oke, ada dua pendapat di sini. Jadi, sebenarnya di dalam engine ini bore dan stroke itu ada yang dia berukuran sama. Jadi panjang travelnya dengan diameternya itu ukurannya sama. Nah, itu dinamakan namanya square engine. Jadi bentuknya dia seolah-olah kayak persegi. Jadi dia namanya square engine. Kenapa dibuat seperti itu? Untuk menyeimbangkan antara torsi dengan power yang dihasilkan, dengan kecepatan yang dihasilkan. Kita akan mensimulasikan urutan. Jadi kalau kita coba akan lihat, kalau misalkan suatu hal, urutan itu seperti apa. Nah, lebih cepat. Ayo, jangan. Lebih cepat. Oke, sekarang terserah kalian mau ngelempar siapa dulu, terserah. Kan? Oke, gimana tadi saat melemparnya ada urutannya? Tidak bertabrakan, Mas. Tidak, lebih teratur, tidak bertabrakan. Terus tadi yang selanjutnya asal ngelempar tadi gimana? Kacau, bingung kan? Oke, silakan kembali lagi. Engine seperti yang kemarin kalian telah belajar di pertemuan sebelumnya. Engine itu tidak di dalam pesawat tidak cuma satu silinder saja, tapi ada bisa 4, 6, bahkan ada yang nyampe 9 atau 18 seperti yang ada di lobi depan sana, yang radial engine. Nah, kalau dia proses terbakarnya itu tadi kan ada berapa kejadian tadi? 5 kejadian. Kejadian menghasilkan tenaga pada bagian power. Kalau powernya itu terjadi tidak berurutan, apa yang terjadi? Sama seperti yang tadi kalian praktekkan, nah kan? Kacau. Nah, jadi di dalam engine juga membutuhkan namanya firing order namanya. Firing order adalah sequence atau urutan pada multi cylinder engine untuk dia terbakar atau terjadi ignition dan menghasilkan power. Nah, ini untuk inline engine. Ini tipikalnya adalah 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Ya, seperti itu. Ini digunakan untuk apa? Untuk mencegah excessive vibration. Kalau di pesawat yang kebanyakan dia menggunakan opposed engine, ini juga sama. Dia menggunakan sistem 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Oke. Kalian masuk ke quizzes. Join my quiz. 767391. 767 391. Nah, ini adalah rangkuman dari firing order untuk engine 4 silinder inline, 6 silinder inline sampai ke radial yang 18 radial. Seperti ini. Baik. Ini adalah summary-nya. Ada yang mau menyampaikan apa tadi? Bore? Diameter silinder. Diameter dari silinder. Stroke adalah Pergerakan travel dari bottom dead center to top dead center, Mas. ya, travelnya piston dari bottom dead center menuju top dead center atau sebaliknya. Oke. Apa perbedaan two stroke dan four stroke? Kalau langkah, Mas. Kalau Langkahnya. two stroke itu dia menghasilkan satu power dalam 2 kali 2 stroke, Mas. Kalau four stroke itu dia hanya menghasilkan satu power dalam 4 kali langkah. Oke, baik. Itu adalah perbedaan fundamentalnya seperti itu, four stroke dan two stroke. Oke. Untuk firing order ini digunakan sequencing atau urutan agar
mengurangi vibrasi dari engine. Seperti itu. Baik, itu materi yang bisa saya berikan. Nanti kita akan ke workshop untuk melihat secara langsung di engine real pesawat, sehingga nanti pemahaman kita akan semakin baik lagi. Oke, untuk tugasnya sudah ada di LMS. Nanti masing-masing grup sama seperti yang sebelum-sebelumnya, masing-masing grup nanti saya minta untuk mendiskusikan apa yang didiskusikan ada di LMS. Nanti silakan kalian buka LMS-nya. Di situ ada tugasnya sudah tersedia. Nanti dikumpulkan sesuai yang ada di LMS batas waktunya. Oke, dapat dipahami? Baik, terima kasih. Setelah ini kita persiapan untuk ke workshop. Oke, jadi kita tadi sudah belajar di kelas tentang konfigurasi dari engine ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu bore, stroke, segala macam, dan juga siklusnya. Nah, sekarang ini adalah engine pesawat. Ini adalah engine pesawat. Ini kita bikin menjadi mock-up untuk pembelajaran. Di sini dibikin cutaway. Nah, oke. Ini kita sambil ngulang pelajaran sebelumnya yang juga tadi kita sudah review. Untuk mengetahui engine ini tipe apa, ada yang tahu nggak cara paling gampang untuk mengidentifikasinya? Dari mananya? Dengan membaca nameplate-nya, Mas. Membaca nameplate-nya. Nah, oke. Oke, sekarang tadi kamu juga udah angkat tangan. Apa namanya itu? Ini coba lihat nameplate-nya apa, keterangan apa yang bisa diberikan oleh si engine ini. Silakan. Siap izin, Mas. Jadi Mas, di nameplate pada mesin mockup di sini bertuliskan O-360, yang dimana O itu bentuk dari engine-nya yaitu opus, yaitu pistonnya berlawanan arah, dan 360 itu merupakan total displacement yang dimiliki oleh engine tersebut. Oke. Jadi dia tipenya tadi apa? Opus. Kenapa mesin ini menggunakan opus? Apa keuntungannya? Mas, izin juga Mas, silakan. Menggunakan opus karena supaya mesin lebih seimbang dan minim getaran, Mas. Oke, jadi dia engine opus ini sangat banyak digunakan di pesawat. Ini rata-rata semuanya sekarang ini menggunakan opus engine. Karena apa? Yaitu tadi yang seperti kata Adam tadi, bahwa dia menjadi seimbang dia. Terima kasih kembali kan. Oke. Ada pertanyaan? Siapa? Ya, silakan. Tadi kan di nameplate tertulis engine ini O-360. Oke. Itu apakah engine ini termasuk dalam square equation, termasuk dalam square engine atau tidak? Tadi gimana square engine yang kita pelajari di kelas tadi, bahwa dia antara bore sama stroke-nya sama ukurannya. Nah, di sini ini dia bukan tipe square engine. Dia adalah tipe yang dia stroke-nya lebih panjang daripada bore-nya. Stroke itu apa? Travel si pistonnya. Dia lebih panjang dari bore-nya. Bore-nya itu adalah diameter dari pistonnya. Kenapa digunakan seperti itu? Karena dia ingin mendapatkan torsi yang lebih besar pada putaran yang rendah, sehingga dia membutuhkan stroke yang lebih panjang. Ini kita bisa sambil lihat ya, nanti kita sambil putar. Coba dibantu. Dia kita putar. Pistonnya dia akan bergerak. Pistonnya bergerak. Nih dia kan turun dia. Ini namanya langkah apa? Kalau di siklus tadi? Langkah apa? Dia piston menuju ke bawah, ke bottom dead center, terus intake dan exhaust valve-nya exhaust valve-nya tertutup, intake valve-nya terbuka. Itu langkah apa? Langkah intake. Langkah intake itu apa yang terjadi? Ya, silakan. Piston bergerak ke bawah, intake valve terbuka, lalu fuel air mixer masuk ke dalam silinder. Oke, jadi dia seperti tadi kata Satrio, bahwa
piston akan bergerak dari top dead center menuju ke bottom dead center. Terus intake valve dari intake manifold dia akan terbuka, yang mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar akan masuk ke dalam silinder. Oke. Ada terjadinya api itu butuh apa aja segitiga api itu? Oksigen, heat, dan fuel. Nah, tadi udara, oksigen, dan juga bahan bakar sudah masuk fuel air mixture. Ditambah dengan heat didapat dari ignition. Akan terjadi proses pembakaran. Setelah terjadi proses pembakaran, apa yang terjadi? Dia akan kembali ke nah, si piston yang akan terdorong oleh si ekspansi gas hasil pembakaran itu. Dia akan mendorong si piston. Dua valve terbuka saat dia mendekati top dead center. Gunanya untuk apa? Kan ini dia udara yang di sini hasil pembakaran terdorong oleh si piston. Terus ada udara baru masuk. Udara baru masuk tersebut juga ada yang ikut kedorong juga, membilas semua udara yang ada di sini ini keluar semua. Sehingga setelah dia sampai top dead center, nanti intake lagi, itu posisinya itu sudah pure fuel air mixture dari udara yang baru, bukan ada yang sisa hasil pembakaran gitu. Silakan, ada yang mau menjelaskan kembali tentang siklus 4-stroke engine ini? Oke, silakan sini biar kelihatan dari teman-temannya. Baik Mas, izin Mas menjelaskan. Untuk piston engine yang kita tahu, kita mengenal yang namanya auto cycle, di mana siklus terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah intake, di mana fuel air mixture masuk ke dalam silinder. Lalu untuk yang kedua adalah kompres, di mana piston dari bottom dead center mengarah ke top dead center, di mana di situ udara akan dimampatkan. Lalu yang ketiga adalah sebelum power ada event bersama ignition. Setelah itu ada power, di mana setelah sebelum sampai 25 derajat sebelum top dead center dibakar, lalu dia menghasilkan power, di mana itu akan mengalihkan power ke propeller. Lalu untuk yang terakhir adalah exhaust, di mana udara hasil sisa gas pembuangan dibuang. Intake, compress, ignition, power, dan juga yang terakhir exhaust. Nah, jadi jangan kebalik ya. Kalau sampai kebalik tidak akan bisa terjadi event dan juga stroke-nya. Jadi yang pertama adalah intake, yang kedua compress, terus ignition, power, dan exhaust. Seperti itu. Jadi langkahnya seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih, Mas. Kalau yang tadi terminologinya masih pada ingat ya, Pak kan? Apa yang dimasuk bore, stroke, terus top dead center, bottom dead center, mana itu total volume, mana itu clearance volume. Masih ingat? Ada yang mau menjelaskan tentang itu? Oke, silakan Adam. Coba jelaskan tentang terminologi di engine ini. Center adalah titik teratas piston. Lalu yang terakhir itu Tentang volume. volume. Untuk volume itu adalah jumlah volume yang terdapat dari saat piston di bottom dead center, itu jumlah volume dari bawah ke atas itu berapa inch, sedangkan untuk clearance volume adalah compression ratio dari saat piston berada di top dead center dan perbandingan dengan piston saat di bottom dead center. Baik. Jadi masih pada ingat semua ya. Terima kasih. Ya, silakan kembali. Bore, stroke tadi. Stroke adalah travelnya si piston. Bore adalah diameter dari piston. Total volume itu volume keseluruhan silinder saat dia piston berada pada bottom dead center. Kalau clearance volume ada saat di top dead center. Kalau compression ratio-nya berarti perbandingan antara clearance volume dengan total volume seperti itu.
di sini di engine ini juga terdapat informasi lainnya selain yang ada di nameplate-nya, yaitu adalah firing order. Kalau di engine ini bisa dilihat dari sisi sini. Ini sudah ada tulisannya 1, 3, 2, 4. Jadi firing ordernya dia 1, 3, 2, 4. Silinder nomor 1, terus ketiga, kedua, dan keempat. Terus gimana cara tahu engine-nya itu atau silindernya itu dia silinder nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4? Itu tertulis juga di masing-masing seperti ini. Di atasnya ini. Di crankcase-nya itu dia tertulis nomor 1, 2, 3, 4. Baik, itu saja dari saya untuk pelajaran hari ini. Kita tadi sudah dari pagi sudah mempelajari tentang terminologi dari operasi dari engine, mulai dari bore, stroke, top dead center, bottom dead center, volume segala macam. Terus juga ada siklus, ada two stroke, four stroke, dan bagaimana cara dia bekerja. Kita minggu depan akan belajar tentang kita mulai masuk ke komponen-komponen yang lain, mulai dari silinder, crankcase, dan lain sebagainya. Silakan dipelajarin materinya sebelumnya di LMS, itu ada materi untuk awalan dulu, baru nanti akan kita bahas lebih lanjut di kelas. Mungkin itu saja dari saya cukupkan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan laporan. Coba. Siap gerak. Tenang laporan. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan saya terima, pimpin doa, bubarkan, kerjakan. Jangan. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Bubar, jalan. Selamat pagi.